Ketika sudah seperti ini, anakan sudah turun glodok semuanya di kandang sini dan kandang sini. Apa yang harus kita lakukan teman-teman, supaya nanti kita bisa melihat atau kita bisa meneliti bahwa indukan ini sudah birahi lagi atau belum. Kapan sih kita memasukkan murai jantannya? Ketika anakan sudah turun glodok seperti ini. Kita akan langsung bahas videonya sampai selesai teman-teman. Yang penting utamakan dulu, jangan di skip, supaya nanti teman-teman tuh nggak gagal paham. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CC David Farm. Di video kali ini kita akan berbagi tips tentang bagaimana caranya ketika anakan sudah seperti ini, sudah keluar semuanya dari dalam glodok, maka apa yang harus kita lakukan nanti supaya kita itu mudah untuk memantau bahwa indukan ini sudah mulai birahi lagi atau belum. Jadi caranya seperti biasa teman-teman, seperti yang sering kita ulas atau sering kita bahas di video-videoku yang lain. Jadi ini kita bahas lagi supaya teman-teman itu nggak jadi gagal paham. Karena kebanyakan teman-teman itu yang banyak bertanya atau banyak komentar itu nontonnya cuma separuh-separuh. Jadi kemungkinan teman-teman itu untuk pemahamannya juga masih kurang diperdalam lah. Jadi kita akan jelaskan sampai kira-kira sedetail-detailnya supaya teman-teman itu nggak gagal paham. Pertama-tama kita lihat dulu anakan ketika sudah seperti ini, di usianya sudah 13 hari, sudah keluar glodok dari kemarin seperti ini, sudah keluar semuanya. Nah, ini yang harus kita lakukan yaitu membersihkan glodok dan juga mengambil bahan sarangnya teman-teman. Jadi kenapa sih kok glodok dan bahan sarang itu harus kita ambil? Pertama, kalau misalkan glodok ini tidak kita ambil teman-teman, glodok ini misalkan tidak kita ambil, tidak kita bersihkan, nanti yang terjadi di periode selanjutnya, kesterilan glodok ataupun bahan sarang ataupun tempat dia bertelur itu tidak akan steril atau tidak akan nyaman. Yang kita khawatirkan ketika glodok ini tidak nyaman atau tempatnya kurang steril, kita khawatirkan di periode yang kedepannya. Periode kedepannya banyak sekali gangguan, misalkan gini teman-teman. Misalkan glodok ini tidak kita ambil, lalu di situ ditempati sama tongau atau kuman-kuman yang bersarang di situ. Dengan adanya bahan sarang yang tidak kita bersihkan dan glodok tidak kita ambil. Gitu. Jadi setelah anakan seperti ini glodok ataupun bahan sarang itu wajib kita ambil. Jadi harus kita ambil, kita cuci, kita bersihkan atau kita jemur. Kalau misalkan ada bahan sarang yang lain, ya harus kita ganti dengan yang baru. Tapi kalau misalkan tidak ada bahan sarang yang lain atau yang baru, ya kita ambil terus kemudian kita cuci, kita keringkan dan kita jemur selama 1 hari. Kita bertujuan supaya nanti kuman-kuman atau tungau yang ada di dalam glodok ini bisa hilang teman-teman. Jadi tungau-tungau atau kuman itu bisa hilang, nantinya akan menyebabkan si indukan ini tidak betah mengeram ketika ada tungau ataupun ada kuman di glodoknya di periode depan. Nah, kalau misalkan tidak ada tungau, nanti insya Allah pengeramannya juga akan mantap teman-teman, juga akan mapan. Karena dia dalam masa pengeraman tidak ada gangguan dalam glodok. Begitupun dengan bahan sarangnya. Nah, tujuan kita ambil dan nanti kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi. Terus bahan sarang kita taruh di pojokan. Kenapa kok seperti itu? Kita pasang lagi, kita taruh di pojokan supaya kita itu gampang meneliti atau mudah menelitinya ketika dia sudah birahi lagi. Kan ini tidak ada murai jantannya teman-teman. Ini tidak ada murai jantannya. Jadi pertanyaannya, kapan sih kita memasukkan murai jantannya? Ketika anakan sudah turun glodok seperti ini. Apakah nunggu panen ataukah nunggu anakan itu besar? Jadi jawabannya di sini teman-teman. Jadi setelah anakan seperti ini, sudah usianya 12 sampai 13 hari seperti ini, kita sambil masuk teman-teman. 12 sampai 13 hari seperti ini, kita pelan-pelan dulu. Ini glodok wajib kita bersihkan, bahan sarang itu wajib kita ambil. Bahan sarang wajib kita ambil dan kemudian kita keluarkan. Kita cuci, bahan sarangnya kita cuci, terus kemudian glodoknya juga kita bersihkan, kita cuci. Nah, nanti tujuannya kita taruh di bawah, dia akan segera angkut sarang lagi. Jadi kalau misalkan ini tidak kita ambil atau tidak kita turunkan bahan sarangnya, ini akan sulit. Kita meneliti dia sudah birahi atau tidaknya itu akan sulit. Maka dari itu untuk bahan sarang ini kita ambil, kita keluarkan, kita bawa keluar sama glodok-glodoknya. Ini kita jemur sampai gentengnya pun ini kita jemur. Jadi untuk gentengnya juga kita jemur, glodoknya juga kita jemur. Kita bertujuan supaya nanti kelihatan setelah si murai betinanya itu birahi lagi, itu bisa kelihatan dia mulai angkut sarang lagi. Nah,
nanti setelah itu glodok kita bersihkan, kemudian bahan sarang kita keluarkan. Nanti kita menelitinya setelah si indukan betina ini mulai angkut sarang lagi, baru kita masukkan murai jantannya. Tapi ketika indukan betina ini belum birahi, belum ada tanda-tanda angkut sarang, itu jangan sekali-kali dimasukkan murai jantannya, karena dikhawatirkan murai jantan nanti masuk akan ngebantai si anakan. Jadi kita menghindari seperti itu, ya kita harus ambil. Untuk glodoknya ini harus kita ambil. Kemudian untuk bahan sarang kita cuci, dan glodoknya kita cuci, kita keringkan selama seharian supaya nanti tidak ada kuman-kuman yang menempel di glodok, karena nanti dikhawatirkan menyebabkan kuman, teman-teman, menyebabkan kuman. Dan ini anakan usia 13 hari, 14 hari, ini makan masih tetap, kita kasih ulat seperti ini. Usahakan ulatnya ini tetap gesit terus, tetap gesit, tetap sehat, yang dikonsumsi. Begitupun dengan jangkrik juga harus seperti ini, harus tetap bersih, terkondisikan. Ini untuk indukan betinanya brodol, teman-teman, yang kemarin kita bersihkan. Nah, ini sayap yang warna putih juga copot, tapi alhamdulillah produksinya masih lancar. Walaupun dia bulu-bulunya copot, tapi untuk produksinya masih lancar lah anaknya. Nah, ini yang jantan, teman-teman, itu yang betina. Kita langsung turunkan glodoknya. Ini nanti kita ambil dan kita cuci, kita keringkan. Kita pelan-pelan, nanti dikhawatirkan anakan ini keluar, ikut keluar. Nah, kita pelan-pelan dulu. Kita keluar pelan-pelan, kita ambil pelan-pelan. Dikhawatirkan anaknya ini mabur ke sini, jangan sampai anaknya keluar. Segera kita tutup. Nah, begitupun dengan kandang nomor 3 juga begitu, teman-teman. Kandang nomor 3 nanti kita keluarkan juga, karena itu juga ada anakannya. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya seperti itu. Kapan sih masukkan murai jantannya? Jadi jawabannya di sini, teman-teman. Jawabannya di sini, ketika anakan sudah keluar seperti ini, baru kita keluarkan glodoknya dan bahan sarangnya. Nanti setelah indukan ini birahi lagi, baru kita masukkan lagi murai jantannya. Ini anakannya, teman-teman. Ini belum kita pasang ring, karena kemarin kita sibuk sih. Kita sibuk nginep di rumah sakit sampai belum kepasang ring. Ini jantan, teman-teman. Kalau ini jantan. Ini jantan apa? Insya Allah jantan. Ini juga begitu sama. Kita keluarkan bahan sarang dan juga glodoknya, tempat dia bersarang ini kita keluarkan. Jangan sampai di sini banyak kuman, itu jangan sampai. Jadi kita menghindari kuman-kuman seperti itu. Ini harus kita ambil, kita cuci dan kita keringkan. Itu. Ini anakannya biar kesana dulu. Kita keluar dulu pelan-pelan, jangan sampai anakannya ikut keluar. Ini kita ambil lah, pintunya buka, teman. Kita khawatir anaknya ikut keluar, kita harus cepat-cepat nih. Nah, alhamdulillah sudah keluar. Nah, kalau sudah seperti ini nanti tinggal kita cuci, tinggal kita ambil bahan sarangnya dan kita cuci, kita keringkan, kemudian besok kita masukkan lagi, gitu. Oke, teman-teman, semoga video singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.